Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd, pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, hari ini atau malam ini kita sudah memasuki malam ke-27 daripada malam-malam Ramadan. Ya. Ada sebagian riwayat yang meriwayatkan ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ya, terjadinya pada malam 27 Ramadan. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu setiap tahun berganti-ganti, tidak pada hari yang sama. Ya. Tapi yang pasti Rasulullah pernah bersabda bahwa kalau kau mau cari Lailatul Qadar maka carilah pada 10 hari terakhir daripada malam-malam Ramadan. Ya. Nah, malam hari ini termasuk, ini sudah masuk 3 hari terakhir ya dari Ramadan ya. Insya Allah kita mungkin beberapa hari lagi sudah menghadapi Lebaran. Ya. Artinya kita sudah masuk 10 hari ya, 10 hari terakhir, 10 hari terakhir dari yang terakhir ya. Dari 10 hari terakhir ini ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Malam ini kita ibadah semaksimal mungkin, kalau bisa kurangin tidur ya. Yang biasanya tidurnya malam mungkin bisa diawali supaya kita nanti bisa bangun dari jam 1 misalnya. Kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, apa saja yang kita bisa lakukan sampai waktu sahur, sampai waktu terbit fajar ya. Dimaksimalkan ya, masing-masing dengan stylenya, dengan caranya ya. Tetapi ya, juga jangan sia-siakan malam-malam berikutnya, karena tidak ada dari kita yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi ya. Jadi besok, lusa ya, terus ya, sampai malam Lebaran kita mengisinya dengan apa kita mempersembahkan yang ibadah yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Minimal pemirsa ya, usahakan dari mulai malam ini sampai akhir Ramadan jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah, jangan tinggalkan ba'diyah isya, jangan tinggalkan sholat tarawih dan witir. Kalau itu kita jaga sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka bisa dipastikan orang tersebut dapat Lailatul Qadar. Ya. Karena Lailatul Qadri itu dari mulai awal malam. Kapan awal malam itu? Terbenamnya matahari waktu maghrib sampai terbitnya fajar atau terbit atau waktu subuh ya. Itu. Jadi kapan saja di antara waktu terbenam matahari Lailatul Qadar sampai terbit fajar malam Lailatul Qadar itu, di jam berapa saja kita ibadah, apa saja ibadah yang bentuknya ibadah yang kita lakukan, maka kita mendapat khairum min alfi syahrin. Ya. Ya, mendapatkan pahala seperti 1000 bulan ya. Nah, jadi jaga kalau kepingin dapat Lailatul Qadar. Yang sisa waktu ini, yang mungkin yang kemarin tarawehnya jarang-jarang, ayo taraweh sudah ya, sudah tinggal Ramadan, tinggal sedikit ini. Nanti tahun depan kita nggak keburu Ramadan, gimana? Nggak dapetin Ramadan karena ajal kita sudah sampai, atau kita sampai panjang umur tapi badan kita sakit, nggak bisa puasa, nggak bisa ibadah. Nah, sekarang manfaatin sebaik-baiknya. Untuk itu malam hari ini saya pilihkan sebuah hadis yang berkenaan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah bimankibi faqal. Rasulullah SAW memeluk pundakku, kemudian bersabda, wahai Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabil. Wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ini
ya, dalam hidup ini hendaknya kamu merasa seperti orang pendatang atau seperti orang yang numpang lewat. Bagaimana itu? Pendatang dan orang numpang lewat. Orang pendatang itu dia pasti akan memperhitungkan hari-harinya, ya. Hari-harinya. Ya. Saya, ya, kayak kita ini sekarang syuting di studio ini, ya. Ada waktunya. Saya punya waktu sekian jam. Saya harus bisa memaksimalkan sekian jam ini supaya jangan sampai waktunya habis saya belum selesai, saya punya kegiatan, ya. Harus saya perhitungkan karena saya ini adalah seorang yang seperti seorang musafir, ya, seorang yang dalam perjalanan, saya harus perhitungkan semuanya. Seperti orang yang dalam perjalanan atau orang yang asing, ya. Atau orang yang dalam perjalanan. Nah, ini saya harus perhitungkan. Oh, saya ini, ya, gharib, saya ini pendatang, ya. Ya, orang pendatang itu kan semuanya terbatas, bekalnya terbatas. Ya, harus diperhitungkan bagaimana dengan bekal yang kita punya kita bisa menunaikan waktu kita selama kita di tempat ini dengan semaksimal mungkin. Begitu juga dengan orang yang abir sabil, orang yang dalam perjalanan. Orang dari Surabaya mau ke Jakarta. Perjalanannya membutuhkan waktu 9 jam dengan mobil misalnya, ya. Itu kita perhitungkan, saya butuh bensin berapa, saya butuh istirahat berapa kali, saya butuh makan berapa banyak, saya nanti di sana mau berapa lama. Nah, kita menghitung, ya, makannya berapa kali, 3 kali kali sekian hari. Nah, kita persiapkan. Sudah. Kita jangan gunakan ini uang makan untuk sekian hari, kita gunakan untuk beli baju di sana. Ya, kita nanti akan kesulitan di dalam perjalanan ini. Nah, jadi hidup ini, kenapa Rasulullah katakan begini? Karena kita hidup di dunia ini sementara. Hidup dunia ini pemirsa yang kita jalanin sekarang ini, dunia yang kita cintai ini, yang kita gandrungin ini, yang kita tangisin tiap hari, ya, yang kita susah gara-gara dunia ini, ya, ini cuma sementara. Ini adalah tahapan keempat dari kehidupan kita. Tahapan pertama, ya, ketika kita disulbi orang tua kita, disulbi Adam, berpindah sampai ke sulbi orang tua kita. Ya. Tahapan yang kedua, ketika kita berada, ketika kita berpindah ke sulbi orang tua kita, ya. Kehidupan di rahim ibu kita, ya. Nah, itu yang kedua. Kehidupan yang ketiga ketika kita terlahir di dunia. Dan ini tidak akan selamanya. Berapa lama kita di dunia? Tidak ada yang tahu berapa usia kita. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah ancar-ancar, ya, perkiraan bahwa umur umatku itu biasanya antara 60 sampai 70 tahun, ya. Ini ancar-ancarnya, ya. Jadi ya supaya kita waspada. Kalau sekarang umur kita sudah 50 tahun, 40 tahun atau berapa saja umur kita harus waspada, ya. Masalahnya kita tidak ada yang punya kepastian bahwa kita akan mati umur 70 atau 60, juga nggak ada kepastian. Bisa juga lebih, ya. Itu hanya perkiraan. Mau itu 60, mau itu 70, mau itu 100 tahun sekalipun, kehidupan dunia ini adalah terbatas, ya. Cepat atau lambat, mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Makanya kata Rasulullah, kamu ini perjalananmu masih panjang. Nah, jangan kau sia-siakan hidupmu sehingga nanti pada periode perjalanan berikutnya kamu kehabisan bekal, ya. Karena kita di dunia ini transit. Kita naik pesawat nih dari Jakarta mau ke Jeddah. Nah, kita naik pesawat, ya, misalnya Singapore Airlines. Dari Jakarta kita terbang transit di Singapura. Diberitahu kita akan transit di Singapura ini selama 3 jam. Nah, ya udah 3 jam kita jalan-jalan di bandara, kita makan, kita apa. Tapi jangan dihabisin duit kita belanja di Singapura. Karena ini belum akhir perjalanan. Kita masih akan melanjutkan perjalanan lagi yang kira-kira mungkin sekitar 7 atau 8 jam lagi ke depan untuk menuju ke Jeddah. Dan di sana kita masih beberapa hari. Jangan dihabisin bekalnya di Singapura ini. Kira-kira begitulah, ya, ilustrasinya. Ya, ini masih perjalanan masih panjang. Makanya kata Rasulullah, kamu hidup di dunia ini harus kamu sadar bahwa kamu ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Ya.
Atau andaikan dirimu ini ya, kau anggap dirimu ini sebagai orang yang asing. Ya. Orang yang asing itu mesti tahu diri. Jangan kita orang asing di satu rumah atau satu tempat atau satu kampung, lalu kita bawa adat kita, ya kita akan binasa. Ya. Ketika mendengar ini, ikhwan, pemirsa sekalian yang berbahagia, kata sahabat Abdullah bin Umar, wakana Abdullah bin Umar mengatakan, ya Gul, ya. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini kepada aku mengatakan kepada diriku, kata sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Idza amsaita, jadi Abdullah bin Umar ngomong sama dirinya, wahai Abdullah, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Kalau kau hidup di waktu pagi, jangan tunda perbuatan baikmu sampai waktu. Kalau kau hidup sampai waktu sore, maka berbuat baiklah, jangan kau tunda sampai menunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kau tidur malam, bangun pagi masih bisa angkat kepala, masih bisa buka mata, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Ya. Berbuatlah kebaikan, jangan tunda sampai waktu sore. Nah, ya. Jangan ditunda-tunda. Yang kita tidur kalau malam tidur, tahu-tahu bangun subuhnya kesiangan. Sudah jam 6, sudah habis subuhnya. Sekalian aja dah nanti sekalian sama zuhur. Jangan. Iya kalau hidup. Lah kalau pas tarhim kita mati. Nah, kita kena dosa meninggalkan sholat. Ya, jangan tunda. Bangun, segera ambil air wudhu, segera sholat qadha. Gitu. Kata Abdullah, ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, maka aku mengatakan kepada diriku, wahai diriku, kalau kau hidup sampai sore, jangan tunda berbuat baik sampai waktu pagi. Dan kalau kau hidup di waktu pagi, jangan tunda perbuatan baikmu sampai waktu sore. Wakhud, wahai diriku, kata Abdullah bin Umar, wakhud min sihhatika limaradhik, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, manfaatkanlah umurmu, hidupmu di dunia ini, umurmu yang panjang ini untuk mengumpulkan bekal yang kau bisa gunakan, yang kau bisa manfaatkan pada saat hari kematianmu nanti. Ya, ini pesannya. Artinya apa? Hidup ini harus hati-hati, jangan sembrono. Jangan sembrono hidup ini. Mati itu para pemirsa, ya, tidak ada yang tahu. Tidak satu pun di dunia ini ada makhluk yang tahu kapan dia mati. Yang tahu hanya Allah. Nanti kalau sudah datang waktunya, yang dapat isyarat, yang bisa merasakan cuman yang bersangkutan. Dan pada saat itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Tahu-tahu waktunya tiba. Tahu-tahu waktunya tiba. Dan kematian itu tidak pandang usia, tidak pandang keadaan. Yang kaya mati, yang miskin juga mati, yang sehat mati, yang sakit juga mati, yang tua mati, yang muda juga bisa mati. Makanya jangan sembrono hidup. Kita boleh berbahagia, kita boleh bersenang-senang, tapi jangan jadikan kesenang-senangan kita itu melalaikan kita dengan kewajiban-kewajiban kita. Jangan sampai kesenangan-kesenangan kita itu membuat kita lupa akan rambu-rambu syariat. Ya, supaya kapan saja kematian itu datang menghampiri kita, kita dalam keadaan siap untuk menghadapinya. Ya. Oleh karena itu, ya, mari ya kita ngumpulin bekal untuk mati. Ya. Juga di saat ini, ya, ini mumpung Ramadan nih, kumpulin ibadah yang banyak, ya. Kumpulin ibadah yang banyak. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.